Perkenalkan, nama saya Yudhiyar Syafril Samutra Wijaya, NIM 114220150, asal dari Jogja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum sistem informasi lingkungan acara ketiga. Yang pertama, kita selalu buka ArcMap, lalu kita ke bagian layer. Setelah itu kita ke bagian properties. Jangan lupa kita atur koordinatnya menjadi WKS 49, lalu kita apply, kita klik OK, lalu setelah itu kita ke bagian add data, kita masukkan data kita yang telah kita siapkan terlebih dahulu. Oke. Nah, itu kita oke, kita add, kita close. Lalu setelah itu kita melihat tampilannya seperti ini, kita klik add to bulk, lalu ke bagian data management kita pencetin, lalu kreatin. Jika sudah kita ke bagian outputin, kita ganti ke bagian kita ke beri nama, kita beri nama tin kontur. Lalu setelah itu koordinatnya kita atur menjadi 49 WGS, kita klik OK, inputnya kita ganti ke IK, kita OK. Kita tunggu sebentar. Ya sudah, tampilannya akan berubah dan ada tanda checklist kreatif di bagian kanan bawah. Nah, setelah itu kita ke from tin, kita tin to raster, kita input tin, kita klik tin contour, sudah, kita OK. Lalu tampilannya akan berubah lagi. Kita ke setelah itu ke bagian raster surface, kita ke slope, kita atur input rasternya menjadi di contour. Lalu degree-nya kita ke present race, lalu OK. Setelah itu tampilannya akan berubah juga, ada checklist di slope, kita input classify, kita ke slope, kita atur classify-nya, kita atur menjadi 7, lalu kita ke manual, lalu kita atur ini menjadi 2, lalu 7, lalu 15, setelah itu 20, 30, 30, setelah itu 70, setelah itu 140, 141. Oke. Ya, kita oke lagi. Lalu setelah itu kita ke bagian, kita tunggu dulu, kita lihat perubahan dari gambarnya akan seperti apa. Kita ada tanda checklist bagian classify. Setelah itu kita ke bagian convention, kita cari convention tool, kita cari from raster to polygon. Oke, input raster, kasih slope. Ya sudah, kita oke. Setelah itu tampilannya akan berubah lagi. Selanjutnya kita ke bagian raster, kita ke open attribute, lalu kita ke table, kita add file, kita lama menjadi luas. Floatnya kita ke float, kita oke. Luasnya kita pencet, habis itu kita kalkulator geometri, pastikan sudah terjadi semua. Oke, setelah kita silang, kita ke identify, kita tunggu karena agak sedikit nge-lag. Oke, kita cari mana yang akan kita klik. Nah, sudah dapat, luasnya kita copy, kita cek silang, lalu kita ke to class lagi, lalu habis itu ke eh, select by attribute. Oke, select by attribute, kita keluas, sama dengan kita spasi, kita masukkan data yang tadi, kita ganti ke titik untuk komanya, kita apply, kita close. Jika sudah kita close, lalu selanjutnya kita ke bagian eliminate. Jadi kita ke bagian eliminate, kita cari eliminate di data management tool, kita cari eliminate.
eliminate degeneration. Kita ke input layer kita masukkan raster kelas 9. Lalu selanjutnya kita oke. Jika sudah, nah maka akan ada tombol checklist eliminate. Karena kita unchecklist raster class, kita ke properties, lalu kita ke bagian kategoris, kita ke bagian grid code, add value, kita ganti warnanya menjadi pada bagian yang pertama itu periodic green. Oh, leaf, kita ke leaf dulu. Kita ke leaf green. Nah, oke, setelah itu kita klik oke. Lalu yang kedua itu kita ke periodic green. Oke, periodic green kita oke. Lalu yang ketiga kita cek ke bagian warna solar yellow. Oke, solar yellow. Setelah itu nomor 4 kita ke bagian uh, outlet gloss electron gold. Buka electron gold. Setelah itu kita ke bagian kita cek lagi, kita nomor 6 yang terakhir kita ganti ke warna Ammonite Violet. Oke, karena tersebut berdasarkan klasifikasi tabel Van Dam. Setelah itu kita lihat jika sudah warnanya akan berubah ya teman-teman, menjadi seperti yang sudah kita buat tadi. Karena di sini agak sedikit melek-melek, tapi nggak apa-apa. Kita unchecklist dulu. Ya, kurang lebih warnanya akan bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. Setelah itu langkah selanjutnya ke fitur, kita ke bagian smooth polygon. Input fitur kita ke class element. Habis itu smoothingnya kita bezier interpolation, lalu kita oke. Lalu selanjutnya kita tunggu sampai bentuk poligonnya sudah oke. Agak sedikit lama teman-teman untuk bagian smooth polygonnya karena emang dari sistemnya juga agak lama. Jadi kita bisa menunggu terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang warna yang tadi kita buat itu berdasarkan klasifikasi tabel Van Dam yang telah ditentukan. Jadi warnanya tidak sembarangan. Itu klasifikasi apa itu, Mas? Lanjutnya. Itu klasifikasi kemiringan lereng, Mas, pada tabel Van Dam. Kalau Jadi warna ungu berarti ini itu tandanya dia curam. sangat suram, Mas. Sangat curam, Mas. Dia sangat curam Jadi untuk kalau warna warna ungu. liquid itu Lift datar. itu landai cenderung dia itu Ini landai untuk bagian warna sini lift kan. bahkan sini mas bahkan nah itu Nah, nah bahkan ini loh mas ini tuh cenderung dia tuh landai dan untuk yang suram. memiliki curam itu cenderung biasanya memiliki kontur yang rapat. Kontur rapat menandakan bahwa dia Rapat DPR. rapat ya penting. Oke, masih kita tunggu.
Kita tunggu, ternyata lama. Masih ke Small Polygon karena ini masih ada ikonnya yang muter-muter, jadi masih belum selesai ya. Memang lama, tapi kita bisa menunggu. Ya, oke, tapi bagus. Masih belum, teman-teman. Nah, ini memang agak lama, memang kita harus diajarkan sabar, teman-teman. Yes. Masalah. Oke, ternyata sudah selesai. Smooth polygonnya juga sudah terchecklist dengan warna hijau dan tampilannya seperti ini. Kita ke bagian processing ya teman-teman. Kita ke clip. Kita input feeder ke raster 95S. Kita pencet, kita klik feedernya, kita klik. Nah, habis itu kita ke batas administrasi Jember. Habis itu kita oke. Nah, di sini kita menunggu lagi. Ada tulisan klip kecil di bagian bawah kanan. Itu tandanya dia belum selesai. Jadi kita tunggu bagian ini ya guys. Kita tunggu ya. Oke, kita belum selesai. Kita tunggu lagi karena agak sedikit lama. Jadi kita bisa menunggu, menunggu dan menunggu. Sudah terbiasa menunggu, Mas. Biasa mas menunggu. Menunggu apa? Menunggu juga puasa. Menunggu buka puasa biasa mas. Masih ada notifikasi klip bilang berjalan di bagian bawah pojok kanan. Jadi masih belum selesai. Tapi tidak apa-apa. Oke. Oke, langsung saja kita karena sudah ada notifikasi klip, kita ke bagian checklist raster plus eliminate. Lalu ke IK, kita checklist juga batas administrasi. Juga tata raster plus. Akan terlihat seperti gambar ini. Kita ke properties. Habis itu kita ke bagian simbologi kategoris, lalu ke bagian import. Kita ke request eliminate, kita pencet OK. Ke bagian grid code kita OK juga. Kita apply, kita OK. Lalu setelah itu akan menjadi warnanya seperti ini. Lalu ke bagian lead analysis, option Jember, new folder, kita ganti nama menjadi sayatan. Jika sudah, kita klik OK, kita apply, lalu kita OK. Lalu selanjutnya kita ke bagian interpolate token, lalu kita buat sayatan include dengan 3 warna. Kita pilih di sini.
Lalu kita ke profile graph, kita lihat grafiknya yang telah kita set tadi. Ternyata ada, kita close. Setelah itu lanjut ke bagian bisa bagian insert data frame. Oke, kita ke bagian data frame, kita cari, kita klik kanan, kita properties, habis itu kita atributnya dari UTM, kita apply, lalu kita oke. Lalu ke data frame lagi, kita data, kita masukkan data kita, sayatan, PG1 SHP, kita oke. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu kita ke bagian open attribute table, lalu ke bagian export, kita oke. Driver kita oke lagi. Ke bagian output itu kita ke display X dan Y. Pada X kita ganti ke M, ke X-nya D, lalu Y-nya ke Z. Kita oke. Lalu bagian export ke-7 kita ke bagian zoom to layer. Ternyata seperti ini sehatan kita. Bentar, sedikit sedikit miskom. Kita hapus dulu aja. Ya, oke, kita ulangi step yang tadi. Kita ke data, di data kita ke properties, lalu kita ke WTS UT49 apply, lalu kita oke. Lalu selanjutnya kita lagi, lalu data, kita masukkan data sayatan kita oke. Setelah ini kita ke open attribute table, ke export, kita export, kita oke. Setelah itu export terus kita ke display X dan Y. X-nya kita ke M, lalu Y-nya kita ke Z. Setelah kita oke, ternyata ada kesalahan. Kita ganti dulu, kita ekspor lagi, habis itu kita ke bagian ekspor, kita oke, kita yes. Setelah itu bagian ekspor output 9 ke kanan display X dan Y, artinya kita ke bagian M dan Y nya ke Z, lalu ke bagian edit DGS49, oke, habis itu kita oke. Lalu kita lihat untuk layer. Nah, kan kelihatan catatan kita berbentuk seperti ini ya teman-teman. Habis itu setelah terbentuk seperti ini, kita ke bagian data manager tool, kita ke fitur, kita point to line, lalu kita input feature di bagian output 9, lalu bagian kasih nama sayatan. Ke bagian kita tulis ke sayatan 3. Habis itu kita save, kita oke. Lalu kita tunggu ya, kita ada checklist point to line yang ada di bawah. Lalu setelah itu kita ke unchecklist ya teman-teman, yang sudah ekspor sudah kita siapkan, kita tetap biarkan. Lalu selanjutnya, nah kan kelihatan yang telah kita buat tadi seperti ini. Lalu kita atur, kita sesuaikan letaknya seperti yang telah kita lakukan di praktikum. Kita kasih ke bawah, lalu kita lebarkan, oke, mengikuti yang atasnya. Setelah itu kita ke yang atas, klik lagi, kita sesuaikan. Lalu kita ubah skalanya ya teman-teman. 1,532,534. Kita ubah ke 1:250.000. Oke. Ternyata terlalu seperti ini. Ini terlalu kecilan. Ke 1:500. Ternyata masih seperti ini. Ke 1:75.
750. Nah, kita udah menemukan skala yang pas. Lalu setelah itu kita atur lagi. Ya, setelah kita atur, kita ke properties, kita ke bagian create new grid, lalu kita measure grid, kita ke bagian next. Habis itu kita ke labels only, kita next. Dan ini finish. Jika sudah seperti ini, kita ke bagian properties, kita uncheck list top dan rect, lalu kita ke X, kita uncheck list juga rect-nya. Lalu setelah itu kita ke bagian interval, kita hilangi. Atas juga bisa. Lalu yang bagian X juga kita hilangi. Lalu setelah itu kita play, ya kita cek dulu di bagian additional properties. Kita ganti ke number format, kita buat ke 0. Lalu kita buat ke 0, jika sudah kita oke, kita ganti mulai ini tetap, fontnya tetap play oke, lalu selesai kita oke. Nah, setelah itu akan terlihat seperti kita naikkan dulu fontnya ya teman-teman ke bagian 12. Terus kita apply, lalu kita oke, apply lagi, lalu oke lagi. Nah, akan terlihat seperti ini. Kita sesuaikan datanya ke 0. Jika sudah, kita juga membuat grid yang sama pada bagian atas. Kita akan new grid. Habis itu kita ke measure grid, kita next. Kita ke trick marks and label, kita plus. Kita atur menjadi merah untuk membuat grid. Lalu kita oke, kita next. Lalu selanjutnya kita ke properties. Kita unselect yang top right juga. Lalu bagian ke Times New Roman. Lalu ini kita atur menjadi 12. Lalu setelah itu additional properties, kita number format kita atur menjadi 0. Setelah itu kita oke, lalu kita oke lagi, kita ke line, kita cek, ternyata sudah. Yang ini juga ganti menjadi 0. Lalu kita unchecklist lagi, top dan right-nya, kita ke label, kita cek, kita play, kita yes, kita oke lagi, kita yes aja. Nah, akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Ya, kita sudah selesai. Selanjutnya kita save acara 3 ke bagian file kita cari bagian download acara 3 itu kan video fix. Lalu kita cek. Lalu kita save. Ya, sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.